Katakan ini adalah pesugihan pocong. Ada yang mengatakan pocong minta tumbal. Ada bunyi kayak ngetok-ngetok ya. Ini agak jelas nih. Jam 4 tanggal 13 bulan 5 2025 ya. Ada bunyi ngetok seperti ketok pagar begitu. Ya, ini sekarang lagi viral teman-teman. Jadi ketok pintu atau ketok pagar misterius ya. Kejadiannya di Karawang. Ada yang mengatakan ini adalah pesugihan pocong. Ada yang mengatakan pocong minta tumbal. Ada-ada aja kalau menurut saya itu. Biasalah, tidak lepas daripada unsur-unsur penerawangan. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang ganjil, masyarakat kita itu sering mengkaitkan dengan hal yang misterius dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk digoreng menjadi suasananya seperti mistis. Apalagi sekarang sudah biasa ya konten-konten yang mengangkat dunia mistis, tapi semuanya settingan. Sebelum ditemukan dulu jauh-jauh hari banyak mengatasnamakan mistis. Setelah di roasting oleh pesulap merah baru banyak terkuat bahwasanya itu settingan. Ya, sama dengan ini. Kalau saya pribadi teman-teman itu tidak bisa mengatakan ini misterius. Alasannya saya kenapa? Yang pertama, bunyi ini kita tidak jelas di bagian mana yang bunyi. Nah, ini yang perlu harus kita jeli. Memang di situ ada CCTV, ada bunyi, tapi tidak ada orangnya. Terus mengatakan itu misterius. Belum tentu. Karena bunyinya ini objeknya di mana kan juga tidak pasti. Kalau ada orang yang membunyikan misal ya, di sebelahnya CCTV. Kan CCTV ini memperlihatkan gambar. Tapi kan dia tidak bisa memastikan bunyi ini objeknya di mana, pusatnya di mana. Itu yang harus kita kaji. Jadi bisa jadi ada mungkin orang iseng atau seperti kebutuhan konten dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan di Karawang ini orang-orang Karawang berbohong. Enggak. Karena ini kejadiannya jelas kalau masyarakat ketika melihat itu, mendengar sendiri, itu jelas sudah mengatakan ini misterius, wajar. Tapi kalau ini harus dikaitkan dengan pocong, misal jangan dibuka pintunya, nanti habis barang bawaannya. Logikanya, jin itu ngapain perlu buka pintu? Kalau memang mau ngambil barang, tidak perlu dibuka pintunya. Ya kalau manusia itu ya harus dibuka pintunya, karena dia itu material dia bersifat padat kayak kita ini. Harus ngambil itu harus terbuka. Kalau jin itu ngapain perlu pintunya dibuka? Nah, jadi seringlah memang dikait-kaitkan terus seperti itu. Tapi hal seperti itu sudah wajar lah. Cuman harapan saya semoga masyarakat Karawang bisa nanti mendapatkan kabar yang baik sehingga tidak merasa diteror ya dengan hal-hal semacam ini. Karena di balik ini kita tidak tahu ada kepentingan apa. Jadi kalau intinya menurut saya untuk masyarakat Karawang, jangan kalian merasa
pikirannya dihantui oleh misterius, biar tidak merugikan kalian sendiri. Karena kita tidak tahu kepastiannya seperti apa. Kecuali, ya, pesan saya, Anda di situ mendengar langsung di pintu. Nah, kenapa nggak pintunya jadi ketok kalau memang misterius? Itu kan bunyinya di pagar. Ya kita nggak tahu kan pagar yang mana. Nah, kalau pintunya yang diketok, ya, ketok-ketok pintu, terus kita ada di dekat pintu itu, memang itu saya lihat di video ada juga, ya kan, ketok-ketok pintu itu. Tapi kan kita tidak tahu itu kebutuhannya apa buat konten, apa memang itu nyata atau tidak. Saya tidak tahu, Allahu a'lam ya. Nah, maksud saya di sini bukan urusan benar atau salahnya. Maksud saya di sini, ketika Anda memastikan suara itu di depan pintu Anda itu, dan ada CCTV di situ tidak ada orang, nah wajar kalau Anda itu nanti merasa ketakutan dengan hal-hal misterius seperti ini. Apalagi sekarang sudah zamannya modern, teman-teman. Banyak sekarang teknologi ya, alat-alat yang juga bisa digunakan. Ya, semata-mata harapan saya di sini agar tidak membuat takut warga Karawang dan juga tidak dijadikan ajang pembodohan. Nah, tapi semisal ini benar, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini baru bisa kita pelajari, bisa kita bahas. Terus apakah ada seperti ini? Ada. Tapi biasanya pengalaman kami itu, kalau terjadi seperti itu, ketok pintu, ada yang ngeluk salam, ada yang memanggil nama kita, itu biasanya hanya kepada si target, orang lain tidak mendengar. Itu yang selama ini kita alami. Karena memang jin itu sekali lagi ya, jin itu kalau memang nyata dia menampakkan dirinya wujud padat seperti kita di dunia nyata kita ini, dia berisiko mati. Kenapa? Karena dia ketika dipukul atau ditusuk itu masuk, kena dia. Karena dia sudah padat sifatnya. Jadi tidak ada ceritanya jin itu menampakkan diri secara padat. Dia hanya menampakkan kepada orang-orang tertentu. Nah, bagaimana semisal kita mengalami hal seperti ini, kejadian seperti ini, maka nanti di video berikutnya saya akan bahas supaya kita bisa terhindar dari makar-makar jin seperti ini. Karena terkadang ada orang yang menganut mungkin ya ilmu hitam atau orang punya pesugihan. Nah, itu memang bisa membawa kerugian kepada kita. Mau itu pesugihan, mau itu memang jin yang mau menyerang kita entah lewat sihir. Nah, insya Allah nanti kita akan bikin videonya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.